Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatika Nanda Melewati dengan 3 NPM terakhir 149 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan, di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya mengenai strategi inovasi pendidikan. Berikut ini soal beserta jawabannya. Untuk soal pertama, bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif jika dalam penerapan strategi pendidikan itu diterapkan di dalam situasi dan kondisi yang tepat. Selanjutnya, setelah strategi pendidikan itu diterapkan dalam kondisi dan situasi yang tepat, itu selanjutnya melaksanakan program perubahan. Selain itu, strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif jika tersedianya sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan dan dilengkapi dengan strategi lainnya. Selanjutnya, apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi bujukan dapat digunakan bila klien atau sebagai sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Selanjutnya, strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Jawabannya adalah iya ada, karena dari kelima karakteristik yaitu keuntungan relatif, kompatibel, kompleksitas, triabilitas, dan dapat diamati, itu saling berhubungan dan mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Pertanyaan selanjutnya, apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Ya, salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Namun, memilih strategi yang tepat bukan pekerjaan yang mudah. Mengapa memilih strategi yang tepat itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah? Karena sebenarnya berbagai macam strategi itu terletak pada suatu kontinum dari tingkat yang paling lemah, tekanan paksaan dari luarnya, ke arah yang paling banyak atau kuat tekanan dari luar. Karena hal tersebut yang membuat sukar untuk memilih satu strategi tertentu guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu. Selanjutnya, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel. Memukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Dalam pengertiannya, keuntungan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Sedangkan kompatibel ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Menurut pendapat saya, mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut terletak pada penggunaannya. Karena dalam penggunaannya, keuntungan relatif itu diukur berdasarkan nilai ekonominya atau mungkin dari faktor status sosial. Sedangkan kompatibel dalam penggunaannya itu haruslah berkesesuaian dengan norma yang ada dan berlaku dalam lingkungannya. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.